Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita, bahkan pengorbanan yang mulia, jadikan kita berharga di mata Tuhan, saudara. Haleluya. Karena Dia bukan Tuhan yang melihat rupa, Dia bukan Tuhan yang memandang harta. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan Kau
bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Apa yang ada yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Silakan duduk kembali, saudara. Kita mau katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji karena hanya nama Dia, nama Yesus. Nama yang besar, nama Dia yang kekal selamanya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Raja. Yesus Allah berkata, besarlah Tuhan
Haleluya. Berkasa, beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa, saudara. Saya undang kita sama-sama kembali berdiri, saudara ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mengatakan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh masuk hadirat-Mu saat ini, Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Dr. Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, haleluya, menolong hidupku. Yes Lord, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, haleluya, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, yes. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini.
Haleluya. Selalu kami mendapat kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami yakin pagi hari ini kami akan sungguh-sungguh mengikuti, haleluya, pemberitaan firman-Mu. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Dan kami boleh hidup dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang memimpin dalam pujian. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani dalam musik. Pakai kehidupannya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita boleh ketemu lagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan ya. Nah, pagi hari ini kita akan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Dan kita perlu serius memeriksa dan mengingat apa yang sudah kita alami. Selama sekian waktu kita hidup sejahtera, kita hidup damai, kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, sehingga apapun yang terjadi, kita aman dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu pagi hari ini firman Tuhan berjudul dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Ya, namun kita tetap harus sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Jangan lengah, jangan lalai. Tetap ikuti protokol kesehatan. Turunannya Omikron sudah ditemukan di Bali. 4 penderita. Ya, kodenya adalah BA4 dan BA5. Ringan memang gejalanya, tapi penularannya cepat. Tetap waspada, pakai masker, meskipun tidak enak ya, tetap pakai masker, jaga kebersihan. Kalau ada kerumunan, jangan lupa, jangan dekat-dekat, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jelas ayat ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Namun, haleluya, ada yang perlu kita sangat perhatikan di sini, yaitu
Siapa yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Siapa? Ya. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Pokoknya aku dipelihara Tuhan, sudahlah. Lalu hidup seenaknya sendiri. Tidak benar. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, menunjukkan kepada kita siapa orang-orang yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, kita melihat siapa orang yang takut akan Tuhan. Ini yang pertama. Orang yang takut akan Tuhan. Seringkali orang memikirkan kata takut ini seperti sesuatu yang mengerikan. Sepertinya orang jahat yang diuber sama polisi. Takut. Bukan. Kata takut mempunyai satu pengertian yang indah. Yaitu apa? Menghormati, menghargai, mengagumi, menyanjung, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Itu pengertian takut akan Tuhan. Ya, jadi beda sekali. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa menghormati, menghargai, mengagumi, menyanjung, meninggikan, dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ini orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu orang yang takut akan Tuhan ini ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Luar biasa. Mari kita mau renungkan. Apakah kita termasuk orang yang takut akan Tuhan? Haleluya. Ya. Manusia tidak bisa menilai. Tetapi yang bisa adalah saudara saya dan Tuhan. Apakah saya dan saudara termasuk orang yang takut akan Tuhan? Dan orang yang takut akan Tuhan so pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir apapun. Haleluya. Ya. Perhatikan. Yang kedua. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini yang kedua. Puji Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan, menyanjung Tuhan, menghormati Tuhan. Bukan itu saja. Tapi yang kedua dikatakan orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Haleluya. Ya, mau enggak kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan? Haleluya. Mau enggak? Nah, ini penting saudaraku. Sebab apa? Sebab jalan yang Tuhan tunjukkan, haleluya, adalah jalan yang terbaik. Adalah jalan yang terindah. Adalah jalan yang membawa kepada kebahagiaan. Mau enggak kita? Apa artinya? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini berarti yang pertama, hidup sesuai firman-Nya. Nomor satu,
Hidup sesuai firman-Nya. Gimana kita? Ya, seringkali kita hidup sesuai firman-Nya itu aja, enggak seluruhnya. Hanya ini, yang itu enggak mau, enggak enak. Semua harus diikuti. Hidup sesuai firman-Nya. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu orang yang hidup menurut firman Tuhan selalu berjalan dalam terang. Hidupnya terang, tidak gelap. Puji Tuhan. Yang kedua, hidup menurut perintah-Nya. Kedua, hidup sesuai perintah Tuhan. Tuhan bilang jalan terus, jalan terus. Tuhan bilang belok kanan, belok kanan. Tuhan bilang belok kiri, belok kiri. Itu perintah Tuhan. Petunjuk Tuhan. Sama dengan perintah, sama dengan petunjuk. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, saya ada di Semarang, naik mobil. Ya, tidak nyetir sendiri, ada driver. Waktu pulang, diberi petunjuk atau boleh dikatakan perintah oleh orang yang tahu jalan keluar dari Semarang. Saya mau lewat tol arah Solo. Saya nginepnya di Jalan Gajah Mada, Semarang. Diberi petunjuk gini. Nah, akhirnya pada belokan terakhir yang harusnya ke kanan, driver ini seyakin-yakinnya ngomong sama saya, ke kiri itu jalan tol. Saya juga tidak bisa ngomong apa-apa. Jalan dia belok kiri. Saya amati, loh, kok seperti masuk kota lagi? Ternyata betul, salah arah. Nah itu loh. Kalau tidak nurut petunjuk ya gitu. Seringkali dalam hidup kita tidak nurut petunjuk atau perintah Tuhan. Akibatnya kesasar. Salah jalan. Kalau sudah gitu, Tuhan yang disalahkan. Ya, salah sendiri. Nah ini loh. Perlunya mengikuti perintah Tuhan dengan tepat. Pasti tidak akan salah jalan. Haleluya. Pasti. Ya, ini hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalannya Tuhan. Yang pertama sesuai firman-Nya, yang kedua sesuai perintahnya, dan yang ketiga hidup sesuai jalannya adalah hidup sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan. Hidup sesuai teladan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Apa teladan Tuhan Yesus bagi kita? Banyak. Tetapi satu hal yang sering orang lupa. Teladan yang diberikan Tuhan Yesus adalah dalam hal berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus tak pernah lupa berdoa. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, dia selalu berdoa. Selesai pelayanan, murid-muridnya suruh jalan dulu. Tuhan Yesus naik ke atas bukit, berdoa. Berdoa. Ini teladan. Ayo, hidup sesuai jalannya. Yang ketiga adalah hidup sesuai teladan yang Tuhan Yesus berikan. Hiduplah dalam doa. Hiduplah dalam doa. Haleluya.
Kalau kita tidak mau banyak berdoa, kita akan tersesat. Kita akan salah jalan. Karena apa? Saya mendapat WA dari seorang hamba Tuhan senior. Dia yang menulis WA itu. Dia berkata, iblis sekarang sedang bekerja dahsyat. Luar biasa hebat. Pakai macam-macam cara. Macam-macam cara. Ya, kejahatan, pembunuhan, dan yang terakhir ajaran sesat yang berasal dari Korea. Pendiri ajaran ini mengaku dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Pengikutnya banyak. Di Indonesia sudah puluhan ribu. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh. Gimana kita bisa tidak terpengaruh? Kalau kita hidup sesuai jalannya. Nurut firmannya, nurut perintahnya, sesuai firmannya, sesuai perintahnya. Nurut teladannya. Teladan Tuhan Yesus. Hidup dalam doa. Punyailah moto. Tiada hari tanpa doa. Gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk berdoa. Memang doa ini angel. Sulit. Kadang mau doa ngantuk. Kadang mau doa capek. Dan lain sebagainya. Tapi usahakan. Gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk berdoa. Jalin hubungan dengan Tuhan. Maka impartasi kuasa Tuhan akan turun atas hidup kita. Kita jadi kuat. Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu tidak heran dikatakan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup menurut jalannya Tuhan. Adalah orang yang berbahagia. Berbahagia. Tidak heran. Namun perhatikan. Haleluya. Ya. Untuk hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Ada 3 faktor yang terlibat di dalamnya. Faktor pertama. Faktor iman. Benarkah jalan Tuhan ini baik? Betulkah jalan Tuhan ini baik? Butuh iman. Haleluya. Kalau tidak ada iman sulit. Karena itu kita mesti percaya penuh kepada firman Tuhan. Perintah Tuhan. Penuh. Percaya penuh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan, pasti benar. Aku tidak ragu sedikit pun. Karena itu aku akan ikuti jalan yang Tuhan tunjukkan bagiku. Meskipun sukar. Meskipun susah. Meskipun kelihatannya kok tidak habis-habisnya. Kok panjang tapi naik turun terus. Jalani saja. Jalani saja. Yang kedua, faktor yang kedua. Untuk hidup sesuai menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua, perlu ketaatan. Taat. Nurut. Ini loh jalan yang aku sediakan, kata Tuhan. Tidak mau Tuhan, tidak enak. Jalan sendiri aja. Taat, nurut. Mungkin kelihatannya tidak enak. Tapi kalau Tuhan sediakan buat kita, pandanglah akhir jalan itu. Pasti sesuatu yang indah buat saudara dan saya. Kalau Yusuf, anak Yakub,
Dia memandang jalan awalnya dan dia tidak melihat akhirnya, dia akan tinggalkan Tuhan. Dia akan murtad. Sebab apa? Jalannya sukar. Padahal planning, rencana Tuhan. The second man, orang kedua di Mesir, raja muda. Itu endingnya. Tapi perjalanannya, itu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Mungkin kelihatan awalnya begitu sukar. Jangan tinggalkan. Tetap taat. Endingnya good, bagus. Ya, lakukan itu. Lakukan itu. Yang ketiga, faktor ketiga, ya, untuk ikut jalan yang ditunjukkan Tuhan, faktor ketiga adalah penyerahan diri. Menyerahkan diri. Tuhan, aku serahkan diriku kepadamu. Apapun yang terjadi aku tahu. Tuhan berikan yang terbaik buat aku. Haleluya. Masih ingat Ayub? Ayub serahkan dirinya kepada Tuhan. Full. Di samping iman, ketaatan, tapi penyerahan diri Ayub. Hebat. Kalau kita mungkin sudah murtad. Satu hari hartanya habis. Satu hari anaknya 10 habis mati. Gimana? Bukan itu saja, tubuh Ayub ya kena borok dari kepala sampai tapak kaki. Sampai istrinya bilang, mengapa kamu kok masih mempertahankan kesalehanmu? Mengapa? Hujatlah Tuhan, lalu matilah. Gimana? Tapi Ayub terus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pasrah. Dan akhirnya Tuhan pulihkan Ayub dengan luar biasa. Ini loh. Ayo menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kadang sulit, tidak mudah. Lakukan itu. Dan lihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Gini. Ya, nah itu loh orang yang dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian orang akan bertanya, apa hasilnya? Apa untungnya? Apa yang saya dapat? Nah kan gitu toh. Banyak orang ngomong gitu. Nah kita melihat apa sih hasil dampak kita takut akan Tuhan. Mazmur 34. Kita mulai ayat 8 dulu. Mazmur 34 ayat 8. Dampak atau hasil kita takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita punya hidup yang berbahagia. Yang pertama ayat 8. Mazmur 34. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Akan Dia lalu meluputkan mereka. Haleluya. Lihat ayat ini berbicara tentang dua hal. Ya. Hasilnya, dampaknya bagi orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, dijaga. Berkemah itu dijaga. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Dikelilingi. Dijaga.
Kalau dijaga malaikat Tuhan pasti aman. Tapi kalau dijaga tank, panser, polisi, tentara masih bisa kebobolan. Tapi kalau dijaga malaikat Tuhan pasti aman. Ini hasilnya, ini untungnya. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Dijaga, dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Yang kedua, meluputkan mereka. Artinya apa? Dilepaskan, diluputkan dari bahaya. Ya, enak kan? Ini hasilnya orang yang takut akan Tuhan. Dijaga, haleluya, dilepaskan atau diluputkan dari bahaya. Kalau bahaya mengancam. Puji Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Haleluya. Sebab itu tidak usah khawatir. Ya, itu untungnya. Karena itu ayo jadilah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayat 9. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Lihat. Perhatikan. Haleluya. Kecap. Perhatikan kebaikan Tuhan. Itu artinya apa? Dampaknya bagi kita yang takut akan Tuhan adalah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menerima dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penting. Bukan cuma menerima tok. Menerima saja, tapi tidak bisa menikmati. Buat apa? Buat apa? Terima. Nikmati. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu bisa berupa berkat-berkat Tuhan. Berkat diterima. Berkat dinikmati. Puji Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikutnya di sini dikatakan, haleluya. Berbahagia karena berlindung pada Tuhan artinya dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Berbahagia karena dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa. Ini menunjukkan kepada apa? Orang yang takut akan Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Mengapa? Sebab hidupnya ayem tentrem. Haleluya. Ayem tentrem. Aman, tentram, nyaman. Haleluya. Enak bukan? Karena itu ayo takutlah akan Tuhan. Kita akan nikmati semua ini di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang ketiga, ayat 10. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Apa dampaknya dalam hidup kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan? Haleluya. Yaitu kita akan jadi orang-orang yang kudus. Orang yang takut akan Tuhan mempunyai kehidupan yang kudus. Haleluya. Yang senantiasa memuliakan Tuhan.
Sudah berkali-kali saya sampaikan di jemaat yang saya layani. Apa sih hidup kudus? Apa sih pengertiannya? Kok rasanya sukar untuk membayangkan? Sebetulnya hidup kudus itu adalah cinta Tuhan, benci dosa. Itu hidup kudus. Cinta Tuhan, benci dosa. Itu hidup kudus. Lakukan, sederhana, tidak sulit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Sebab apa? Semua keperluan dan kebutuhannya dicukupkan sama Tuhan. Luar biasa bukan? Dulu orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dicukupkan sama Tuhan. Luar biasa. Perhatikan saudaraku. Yang kita butuhkan dan kita perlukan. Bukan apa yang kita inginkan. Sebab yang kita inginkan itu seringkali nuruti nafsu kita. Ya, benar enggak? Tapi kalau kebutuhan, keperluan itu mutlak harus ada. Puji Tuhan. Ya saudaraku, pada suatu hari seorang hamba Tuhan yang kemudian jadi hamba Tuhan kaliber dunia di El Moudi pernah mengajar sekolah minggu di satu tempat panti asuhan. Dia melihat anak-anak di panti itu belum makan, mejanya kosong. Anak-anaknya ditanya memang belum makan. Moudi bilang, ayo kita berdoa aja kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia berdoa, ngajak anak-anak. Amin. Pintu depan diketok. Dibuka. Apa yang terjadi? Ada orang kirim makanan untuk panti itu. Pas pada waktunya. Bagi orang Kristen anak Tuhan, tidak ada faktor kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Pas waktunya. Jadi yang kita perlukan dan kebutuhkan Tuhan jamin. Sebab itu Tuhan berkata tidak kekurangan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat ayat 11. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Tidak kekurangan. Loh. Singa muda bisa kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Apa? Yang baik. Yang baik. Tuhan sediakan yang baik. Bahkan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Kita yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan sediakan. Sediakan jaminan dari Tuhan. Yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Haleluya. Tapi perhatikan saudaraku. Yang baik di sini menurut ukurannya Tuhan. Bukan menurut ukuran kita. Sebab sering kali
kita menilai apa yang kita terima dari Tuhan itu kurang baik. Mengapa? Sebab tidak sesuai keinginan kita. Tapi biarlah yang baik itu, bahkan yang terbaik itu, sesuai ukurannya Tuhan. Dan kita mau terima dengan ucapan syukur dan terima kasih. Mengapa bisa? Sebab kita tahu takut akan Tuhan ada hubungannya dengan kasih. Orang yang takut akan Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Pasti. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan menerima hal-hal yang disebutkan dalam Mazmur 34 tadi, ayat 8 sampai 11. Sebab itu, ayo kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ada kasih kepada yang lain, tapi buat Dia nomor satu di dalam kehidupan kita. Kasihi Dia. Kasihi Dia. Kasihi Dia. Dan kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya selalu menghormati, memuliakan Tuhan, menghargai Tuhan dan lain sebagainya. Dan selalu mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab itu yakinlah dalam masa-masa seperti sekarang ini, orang bilang masa yang sukar, kita ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sebab itu tidak usah khawatir apapun. Serahkan semua kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Kita angkat sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Dan biarlah kasih kita ini menjadi sesuatu yang nyata. Yaitu apa? Terwujud di dalam kehidupan kita. Dalam bentuk takut akan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Siang dan malam, Yes. ku pegang perintah-Mu. Haleluya. Ku lakukan. Amen. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan Hatimu hanyalah untuk menyenangkan. hanyalah untuk menyenangkan Hatimu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi apapun. Namun perlu bagi kami untuk hidup takut kepada Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Haleluya. Dan kami akan memperoleh, menikmati semua apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini.
dengan berkat-Mu yang limpah dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Kau pakai kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Dr. Daniel. Kita akan diberi kesempatan memberikan persembahan saudara. Bapak Pendeta Dr. Daniel menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Yes. Thank you Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai kami. Haleluya, Kau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Memberkati dalam usaha pekerjaannya. Memberkati dalam hidup pribadi dan keluarganya. Haleluya. Dan teristimewa memberkati pelayanannya. Nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Kau juga memberkati Tuhan Ibu Gembala. Haleluya. Pakai dia menjadi gembala, ibu gembala yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Memberikan juga kekuatan dan kesehatan dalam tubuhnya. Demikian juga Tuhan Kau memberkati segenap pelayan Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, semuanya tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya
Pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.